Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin aku Yoga Puspitarinda dari Anggumara 2020. Tahun ini kebetulan aku diamanahin sebagai kantor GJR. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang SNJ GJR tahun ini. Mungkin kita bahas dari soal pertama dulu ya teman-teman. Jadi soalnya itu ada 3 dari 3 dosen yang bikin soalnya itu ada Pak Supri, soal 2-nya Bu Amel, soal 3-nya Pak Joko. Kita bahas dari soal 1, soalnya Pak Supri. Di soal 1 ini diketahui data-data sebagai berikut, eee, jalannya Jalan Surakarta Purwodadi menghubungkan ibu kota kota dan ibu kota kabupaten. Data-datanya terlampir di sini, mungkin bisa dibaca aja teman-teman. Terus, ini, ada yang pakai NIM, A-nya itu diganti NIM terakhir, NIM terakhirku itu 6, jadi nanti I-nya itu sama dengan 6%. Untuk pertanyaannya, yang pertama, gambarkan rencana bangunan drainase dan bangunan pelengkap jalan pada gambar sketsa plan tampak atas dan profil potongan memanjang. Yang kedua, gambar penampang melintangnya pada STA 30+300. Mungkin aku highlight dulu untuk STA 30+300 ini di bagian, karena aku NIM-nya itu NIM genap, jadi belok ke kiri atau di tikungan ke kiri, STA-nya 30+300. Jadi nanti yang kita buat untuk gambar penampang melintangnya itu di, jalan tikungan. Kita bahas dari pertanyaan yang pertama terkait gambar. Nah, sebelum kita langsung gambar itu kita harus analisis dulu dari data-data yang diketahui di soal, itu, untuk rencana bangunan drainase dan bangunan pelengkapnya itu apa aja. Nah, untuk di sini aku tuh nggak, masukin banyak ya teman-teman, jadi cuma beberapa aja yang memang krusial dan penting, sebenarnya semua penting, tapi yang ada di sini yang aku tulis itu yang memang menurutku benar-benar penting dan harus ada, karena kan ini lagi ujian juga ya, jadi waktu itu aku ngerjainnya seadanya aja yang bisa aku tulis. Nah, ini kita tulis ulang datanya supaya lebih jelas aja dan ini I-nya udah diganti 6% supaya jelas, sama tikungannya juga udah ditulis tikungan ke kiri. Yang pertama dari rencana bangunan drainase, ada selokan samping. Nah, selokan sampingnya ini sesuai sama kemiringan jalan, karena tadi di sini diketahui I itu 6%, di mana itu lebih dari 4%, maka bisa disimpulkan itu adalah daerah tanjakan atau kemiringan medannya itu cukup tinggi ya, karena lebih dari 4%. Nah, makanya dipilih selokan samping pasangan batu. Alasannya karena memiliki kecepatan aliran yang cukup besar, yang berpotensi memberikan gerusan, makanya dipilih pasangan batu. Terus dimensi selokan minimumnya untuk bentuk segi 4 itu 0,7 kali 0,75 kali 0,75 meter persegi, dengan luas penampang minimumnya 0,5 meter persegi, dan tinggi minimumnya 0,5 meter. Di sini aku ambil aja ukuran minimum supaya lebih cepat dan nggak perlu pakai asumsi-asumsi lagi. Sebenarnya itu bebas aja, dibalikin ke pilihan kalian. Terus yang berikutnya ada gorong-gorong. Gorong-gorong ini ditempatkan melintang jalan untuk menampung air dari selokan samping dan membuangnya. Jadi gorong-gorong ini nanti menghubungkan antara selokan samping sebelah kanan ke selokan samping sebelah kiri maupun sebaliknya. Itu supaya airnya itu bisa mengalir. Jadi dari selokan itu nanti ditampung dari kalau udah penuh nanti air yang di selokan itu mengalir lewat gorong-gorong. Nah, nanti dari gorong-gorong itu ngalir lagi ke selokan, dari selokan itu nanti airnya dibuang. Jadi airnya tuh nggak diam di satu tempat aja. Terus untuk dimensi gorong-gorong ini memang biasanya cukup besar dan harus lebih besar dari selokan samping, supaya airnya itu ngalirnya cepet, jadi nggak penuh di selokannya, karena nanti bisa banjir. Terus karena tadi diketahui I-nya itu 6% dan termasuk ke daerah tanjakan atau pegunungan, makanya jarak antar gorong-gorongnya antara 50 meter sampai 300 meter. Tapi biasanya yang rata-rata digunakan itu, pemasangan jarak gorong-gorong antar 100 meter. Untuk diameter minimumnya itu 0,8 meter dengan kemiringan gorong-gorong 0,5% sampai 2%. Yang berikutnya drainase bawah permukaan atau subdrain. Subdrain ini berfungsi untuk menurunkan muka air tanah, mengendalikan air permukaan, dan mengendalikan air bawah permukaan. Subdrain ini
Biasanya di bagian bawah selokan yang nggak ada gorong-gorongnya supaya airnya itu tetap meresap atau di bagian bawah median. Nah, contoh yang di bagian bawah median itu ini ya teman-teman. Nah ini subdrainnya tuh ada di sini. Jadi ini tuh median, terus di bagian tengahnya itu adalah subdrainnya. Nah ini subdrainnya. Itu fungsinya untuk mempercepat penyerapan. Jadi di bagian tengah median ini, kalau di gambar ini, tengah median itu nanti atasnya itu tanah, terus dipasangin lampu penerangan jalan. Makanya di bagian bawahnya dikasih subdrain supaya airnya tuh nggak menggenang di situ. Untuk rencana bangunan drainasenya aku cuma masukin ini, karena menurutku yang krusial itu ini, eee, kita lanjut ke rencana bangunan pelengkap jalan. Nah, untuk rencana bangunan pelengkap jalan yang pertama ada marka, markanya yang aku tulis di sini hanya marka garis putus-putus dan marka garis solid. Untuk marka garis putus-putusnya ini memisahkan jalur setiap arah, warnanya putih. Nah, untuk jalan 2/2 UD, V-nya itu diasumsikan atau dianggap 80 kilometer per jam. Jadinya menggunakan marka sepanjang 3 meter dengan spasi 1,5 meter serta lebar marka kurang lebih 15 sentimeter. Jalan 2/2 UD ini tahu dari mana, itu dari soal. Nah, ini diketahui jalan 2/2 UD, tanpa trotoar dan jalur lambat. Makanya di sini aku tulis jalan 2/2 UD. Untuk kecepatannya itu menyesuaikan aja, di sini aku asumsi 80 kilometer per jam. Terus yang berikutnya marka garis solid ini digunakan untuk tepi perkerasan dengan lebar marka kurang lebih 15 sentimeter. Pembahasan marka ada di materinya Pak Supri. Nah, ini contohnya marka. Untuk tadi kan jalan 2/2 UD ya. Nih jalan 2 jalur 2 arah dengan lebar lebih dari 550 sentimeter. Nah, ini makanya aku gunakan, marka yang ini. Berikutnya yang guardrail. Guardrail dipasang di sepanjang sisi kiri jalan karena sisi kiri merupakan lereng bukit dengan H 15 meter, lebih dari 3,5 meter. Keterangan ini ada di soal. Ini kondisi sisi kiri jalan berupa lereng bukit dengan ketinggian 15 meter. Karena di sisi kirinya itu bukit, makanya dipasang guardrail di, sisi kiri jalan. Nah, untuk sebelah kanan itu dipasang guide post. Guide post dipasang di sepanjang sisi kanan jalan karena sisi kanan merupakan lembah dengan H 12 meter, lebih dari 3,5 meter. Keterangan ini juga ada di soal ya, teman-teman. Nah, yang ini kondisi kanan jalan berupa lembah dengan kedalaman 12 meter. Makanya dia dipasang guide post sebagai, penanda bahwa itu tuh ada lembah dan juga ada bukit. Yang berikutnya patok KM/HM. Patok KM dipasang di STA 30+00 dan STA 31+00 sebagai penanda jarak dalam 1 kilometer. Dan patok KM-nya dipasang di sepanjang jalan dengan jarak 100 meter dimulai dari STA 30+100 hingga STA 30+900. Kenapa dipasangnya dari STA 30+100? Karena di STA 30+00 itu udah ada patok KM. Jadi dia patok KM itu meneruskan dari patok KM itu. Terus yang berikutnya rambu jalan. Rambu jalan yang aku pasang di sini disesuaikan sama data yang tersedia, itu ada tentang tikungan, tanjakan, dan juga turunan. Untuk rambu peringatan belok kirinya dipasang pada STA 30+300 atau di sepanjang tikungan. Karena tadi tikunganku ke kiri, makanya rambu peringatannya itu belok kiri. Terus rambu peringatan tanjakan curam dipasang sebelum STA 30+600 dan rambu peringatan turunan sebelum STA 30+00. Ini ada di soal, diketahui bahwa di STA-STA tersebut adalah jalan turunan dan jalan tanjakan, makanya dipasang rambu. Kemudian lampu penerangan jalan ini aku ambil tinggi 13 meter, sehingga untuk cari jaraknya itu 3,5 dikali tinggi lampunya, dapat 45,5 meter. Dan lampu ini dipasang di sisi kanan jalan, karena sisi kanan tadi adalah lembah curam, makanya dipasang di sisi kanan supaya lebih terang. Nah, ini untuk gambar penampang jalannya, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman, gambar penampangnya tuh kurang proporsional karena ini aku lampirin, gambarku waktu ujian. Cuman untuk gambar situasi plan-nya itu kurang lebih seperti ini. Contoh yang lebih rapihnya
Ini ya teman-teman, nah ini aku ambil dari masteran cutting, ini contoh, eee, gambar penampang melintang dari sorry ini contoh gambar tampak atasnya yang ada rambu-rambunya di tikungan, kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus yang kedua untuk gambar penampang melintang, tadi kan di STH 30+300 itu adalah tikungan ya, nah makanya dibuat jalannya tuh agak miring, ini sebenarnya terlalu miring ya teman-teman, harusnya agak miringnya sedikit aja. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk gambar yang agak lebih rapi. Kurang lebih kayak gini. Nah ini contoh aja ya teman-teman. Nah ini, yang ijo ini adalah, eee, tanah aslinya. Oke itu mungkin untuk yang nomor satu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu dari Bu Amel tentang persimpangan. Sebuah jalan tol perkotaan 4/2D ditandai dengan garis hitam, memiliki exit point pada sebuah jalan arteri sekunder 4/2D yang ditandai sama garis abu-abu ini. Sudut perpotongannya itu X derajat. Nah, ini adalah simpang sebidang 3 kaki. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah komponen-komponen simpang serta alasannya, dan yang kedua gambarkan komponen-komponen tersebut secara proporsional dilengkapi marka. Untuk X-nya atau sudutnya sendiri itu ada rumusnya, karena angka NIM terakhirku tadi 6, jadinya sudutku itu nanti kurang lebih, 105 derajat. Nah, kita bahas dari yang pertama itu tentang komponen simpang. Komponen simpang yang pertama adalah lajur belok kiri karena exit point jalan tol berada pada jalur sebelah kiri jalan arteri, sehingga dibutuhkan lajur belok kiri untuk meningkatkan kapasitas simpang dan membuat pergerakan pada simpang lebih teratur. Yang kedua, kanal. Jalur ini digunakan khusus untuk kendaraan yang akan berbelok. Yang ketiga, jalur lalu lintas menerus. Jalurnya digunakan untuk kendaraan yang lurus pulau. Yang keempat, pulau. Sebidang tanah sebagai pemisah jalur dan dalam kasus ini digunakan pulau tipe C. Komponen simpang tersebut akan dibutuhkan ketika simpang dengan keadaan arus lalu lintas tinggi dan menyebabkan tidak efektif dalam menangani kepadatan arus. Maka dibuat jalur khusus yang mengarah atau dibuat simpang-simpang ini, supaya nggak bertumpuk. Untuk contoh gambar simpangnya, seperti ini, gambar komponen simpang. Nah, ini karena sudutku 105 derajat, jadi, bentuk bentuk simpangnya itu agak agak berubah ya, karena simpang rata-rata kalau di exit ya nggak rata-rata sih, cuma beberapa yang aku temui kalau di exit tol itu rata-rata gambarnya seperti ini. Jadi sudut simpangnya itu 90 derajat, makanya dia gambarnya itu lebih proporsional dan lebih bagus. Jangan lupa dilengkapi sama markanya, sama kalau bisa dikasih keterangan-keterangan yang lebih jelas. Untuk soal kedua, pembahasannya kayak gitu aja, kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga itu dari Pak Joko, eee, untuk soal ketiga ini sebenarnya pembahasannya atau penjelasannya juga ada di PDGJ karena ini kan tentang tentang sket gambar. Nah, sket gambar ini ada di PDGJ. Jadi kalau mau baca pembahasan yang lebih lengkap dan lebih lanjut bisa cek di PDGJ ataupun di materi kuliahnya Pak Joko. Kita bahas untuk yang NIM genap. Ini ada gambar, terus pertanyaannya yang pertama, jelaskan secara singkat pengertian dari gambar di samping. Yang kedua, tindakan apa yang bisa diberikan, dan yang ketiga, contoh tindakannya apabila rancangan jalannya itu untuk jalan arteri primer. Nah, eee, kita bahas soal yang pertama dulu. Gambar ini adalah gambar kurva kecepatan jarak tempuh selama perlambatan pada tanjakan tipikal truk WPR 120 kilogram per kuintal. Kurva tersebut diperoleh dari fenomena truk menanjak dengan WPR 120 kilogram per kuintal pada kecepatan awal 110 kilometer per jam, melalui variasi nilai kelandaian hingga kecepatan stabil atau konstan. Nah, ini tuh, jadi tuh truknya tuh mencoba menanjak dari kecepatan awal 110 kilometer per jam. Nah, selama dia menanjak itu bisa kita lihat bahwa dia terus-menerus mengalami penurunan kecepatan, sampai akhirnya dia, berjalannya itu kecepatannya udah stabil atau konstan. Dari grafik ini, bisa kita simpulkan bahwa kecepatan truk itu merangkak selama tanjakan, atau bisa dikatakan truk mengalami pengurangan kecepatan selama tanjakan. Ini juga ada di materi kuliahnya Pak Joko yang ini. Nah, ini dibahas di sini juga.
Kemudian, yang kedua, tindakan yang bisa diberikan dengan problem yang terjadi adalah truk mengalami pengurangan kecepatan. Nah, tindakannya itu yang pertama, perbaikan kemampuan kendaraan, yang kedua, perbaikan perancangan geometri jalan dengan, pembatasan landai memanjang, landai maksimum dan panjang kritis, karena adanya tingkat gangguan kendaraan truk terhadap lalu lintas lainnya. Sebagai contoh, tadi kan truk itu mengalami penurunan kecepatan. Nah, ketika truk itu ditanjakan dan mengalami penurunan kecepatan, itu nantinya akan berdampak ke kendaraan-kendaraan lain yang di belakangnya. Makanya perlu adanya pembatasan landai memanjang supaya truk itu masih bisa lewat tanpa berdampak ke kendaraan-kendaraan lain. Yang kedua, pembatasan landai maksimum untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Ini maksudnya adalah landai jalannya itu diusahain lebih besar lagi, jangan terlalu curam, supaya kendaraan itu ketika dia nanjak, itu dia bisa sekali jalan tanpa ada, pengurangan kecepatan yang begitu drastis sampai bisa jadi kendaraan itu berhenti. Terus yang ketiga, penyediaan lajur pendakian atau climbing line. Contoh tindakannya untuk jalan arteri primer, untuk jalan arteri primer itu kan rata-rata kendaraan itu kecepatannya tinggi ya, teman-teman. Nah, dengan kendaraan desain yang besar, kemampuannya melintasi tanjakan itu dengan kecepatan 40 kilometer per jam, paling tinggi kira-kira 5,5, maksudnya tuh tanjakannya paling tinggi kira-kira 5,5% tuh kecepatannya 40 kilometer per jam, makanya perlu per jam. Kita lanjut ke NIM ganjil, ini sebenarnya kurang lebih sama pembahasannya, karena, terkait dengan kurva kecepatan jarak tempuh juga selama percepatan untuk truk WPR 120 kilogram per kintal. Kalau dari kurva ini kita bisa simpulkan bahwa kinerja truk pada kelandaian yang mendekati kelandaian pada atau di bawah kecepatan merayap. Jadi tuh, truknya itu akan merayap ketika, kita uji coba di dalam membuat grafik ini. Nah, dari grafik ini bisa diketahui bahwa truk hanya bisa berakselerasi hingga kecepatan 40 kilometer per jam atau lebih pada kelandaian kurang dari 5,5%. Untuk jawaban lainnya itu sebenarnya kurang lebih sama, penjelasan lebih lanjutnya ada di PDGJ maupun di materinya Pak Joko. Mungkin bisa di nah yang ini, mungkin bisa dibaca ulang ya teman-teman, supaya lebih paham. Mungkin itu dulu pembahasan SNJ USGJR 2023. Aku mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.